Acara pindahan yang direncanakan sore akhirnya molor hingga ke malam hari. Jam 8 malam mobil Bara akhirnya mendarat di basemen apartemen. Mereka juga telah selesai menurunkan 2 koper milik Kelaya. Mau digendong, Ai? Tawarnya serius. Bara tak tega melihat cara jalan Kelaya yang aneh. Yah, dia juga sih yang membuat Kelaya seperti itu. Sudah tahu mereka baru unboxing tadi malam, siangnya Bara minta lagi, 2 ronde pula. Bagaimana tidak modar Kelaya? Untung saja istrinya itu tak merajuk. Kelaya menggeleng, tangannya terulur mencegah Bara untuk mendekat. Aku bisa jalan kok mas, tenang aja. Walau rasanya masih tak nyaman dan rasa milik Bara seakan masih tertinggal di bawah sana, Kelaya baik-baik saja. Baik dalam artian sebenarnya. Minusnya dia hanya mengantuk. Semoga Bara tidak minta jatah sebelum tidur, harapan Kelaya seperti itu. Yakin? Iya. Jawabnya semeyakinkan mungkin. Aku juga bisa bawa kardus buku yang ada di mobil. Bara menggeleng tak setuju. 1 kardus berisi penuh buku itu jelas berat. Dirinya tak akan membiarkan Kelaya membawa hal yang berat-berat dengan keadaan seperti itu. Lagi pula, buku-buku itu tak diperlukan saat ini. Jadi, Bara mungkin akan membawanya besok saja, saat mereka menata seluruh barang-barang Kelaya. Untuk malam ini lebih baik mereka tidur, Kelaya terlihat sangat kelelahan. Beneran kan, Ai? Yakin? Seakan tak percaya, Bara bertanya seperti itu berulang kali. Pertanyaan itu berakhir saat Kelaya berjalan lebih dulu, meninggalkannya dengan langkah pelan. Bara mengekor dengan langkah seimbang. Menyesuaikan dengan jalan Kelaya yang memang lebih lambat dari biasanya. Dengan tinggi Kelaya yang hanya 150 cm dan Bara 183, sudah jelas panjang langkah mereka berbeda. Kali ini karena Kelaya tengah berada dalam keadaan khusus, Bara mau tak mau wajib memperkecil langkahnya. Sayang, mau digendong nggak? Enggak. Meski Kelaya berulang kali mengatakan dirinya baik-baik saja, Bara tetap saja terus-menerus bertanya seperti itu. Bahkan di dalam lift pun Bara kembali bertanya. Pertanyaannya baru berhenti setelah mendengar meributan tepat di samping unit apartemen mereka. Kemungkinan itu tetangga sebelah, Bara. Jangan dekat-dekat, mulut lo bau tahi. Bukan hanya Kelaya yang menatap keributan itu. Bara pun juga menatap ke arah sana. Alis lelaki itu mengerut, menatap lebih jeli. Tetangga sebelah, Mas. Kelaya berbisik. Ia tak pernah melihat penampakan tetangga apartemen Bara selama dirinya berkunjung ke apartemen lelaki itu. Ya, kunjungan Kelaya bisa dihitung jari sih, jadi wajar saja kalau dirinya tak pernah bertemu tetangga Bara. Bukan, sayang. Lah, anjing. Bara menutup telinga Kelaya. Jangan biarkan telinga calon ibu dari anak-anaknya terkontaminasi kata-kata kasar 2 perempuan tak tahu tempat itu. Pergi atau gue banting. Lo pikir Agner mau sama nenek lampir kayak lo? Kagak bakalan. Bisa gatel-gatel badannya. Bara yang baru ingin membuka pintu apartemen mematung saat ia mendengar nama yang teramat tak asing. Agner. Itu nama sepupunya, pemilik unit sebelah. Walhasil, Bara menoleh lagi. Kali ini, salah satu di antara perempuan itu telah pergi. Melewati Bara dan Kelaya begitu saja. Menyisakan 1 orang yang terlibat menghela napas kasar, sibuk meredam emosi. Malika. 1 kalimat yang terlontar dari Bara membuat Kelaya ataupun gadis yang dipanggil Malika itu menoleh. Mas kenal? Pacarnya Agner, Ai. Kelaya tahu siapa Agner, sepupu Bara. Lelaki itu datang ke akad nikah mereka. Kelaya masih mengingatnya walau hanya sekilas. Saya bukan pacar Agner, Pak. Astaga. Malika terlihat lelah. Ia melirik Kelaya sekilas, tersenyum tipis. Saya duluan ya, permisi.
Sebentar, tahan Bara. Ia menatap Kelaya sebentar, nanti Mas jelaskan. Begitu arti tatapannya. Kelaya mengangguk saja. Meski penasaran alasan Bara menahan gadis bernama Malika itu. Kelaya tak berada pada situasi tepat untuk bertanya. Saat Malika siap lari, Bara menahan belakang hoodie gadis itu. Kontan hal itu mendapat pelototan maut dari Malika. "Bapak mau saya banting juga?" Dari nada suaranya Malika, jelas tak main-main. Kelaya mengedip beberapa kali, sedikit takjub melihat Malika. Gadis itu tinggi Kelaya hanya sebahunya. Rambutnya berwarna coklat, senada dengan iris matanya. Meski begitu, jika dibanding Bara, mereka tetap timpang. Kelaya bernapas lega, Bara tak semudah itu dibanting. "Dengarkan saya dulu. Tunggu sebentar, ini penting." Setelah Malika melunak, Bara merogoh handphone di saku celananya. Mengutak-atik sebentar lalu memperlihatkannya pada Malika. Kelaya penasaran apa yang Bara perlihatkan hingga Malika pucat seperti itu. "Saran saya, jangan menghindar. Semakin kamu lari, semakin Agner menggila. Dia sampai buat pengumuman di grup WA keluarga buat nemuin kamu. Sehari lagi kamu nggak muncul di muka dia, saya nggak tahu lagi hal gila apa yang akan dia lakuin." Malika mengacak-acak rambutnya. Tak peduli Malika yang stres berat setelah apa yang Bara perlihatkan. Lelaki itu memilih membuka pintu apartemen, menyuruh Kelaya masuk lebih dulu. "Dia istri saya," ucapnya pada Malika. Malika seakan tak percaya, tapi Bara tak peduli. Lelaki itu memasukkan koper-koper mereka sebelum kemudian meninggalkan Malika. "Semoga beruntung," ucapnya saat menyadari kehadiran Agner. Lelaki itu berpakaian serba hitam dan sesuai dugaannya Malika kembali lari. Bara menghela napas, menutup pintu. Sekarang, yang tersisa adalah memberi penjelasan pada Kelaya. Bagaimana caranya menjelaskan situasi rumit Agner? Bara harus menjelaskannya sebab Kelaya pasti akan bertemu lagi dengan Agner maupun Malika. Lelaki itu menggaruk rambutnya, alamat tidak bisa bermesraan dengan Kelaya kalau seperti ini. Tapi tak apa, selama mereka sudah satu atap, Bara bisa sepuasnya bermesraan dengan Kelaya. Siang bolong pun tak apa. Bara tak sabar menanti besok. Entah kebaikan apa yang pernah Kelaya lakukan hingga diberi lelaki seperti Bara. Maksudnya, tidak ada yang istimewa dari seorang Kelaya Anggraini. Pintar? Tak terlalu. Walau Kelaya beberapa kali masuk ranking 10 besar. Tapi ia tidak pernah sekalipun bisa naik tingkat ke 5 besar. Apalagi bisa berada di tingkat Bara yang selalu juara 1 umum paralel. Bisa-bisa orang tua Kelaya syukuran 7 hari 7 malam. Kelaya juga tak secantik rekan-rekan Bara yang glowing, shining, shimmering, splendid. Terserahlah, lupakan semua hal tak bermutu yang seharusnya tak Kelaya pikirkan. Kalau Bara telah memilihnya, ribuan perempuan di luar sana bisa apa? Sebaiknya Kelaya berterima kasih kepada Tuhan yang semurah hati itu menyandingkan seseorang yang ia pikir tak bisa tergapai, kini menjadi suaminya. Pagi-pagi Kelaya sudah baper maksimal. Bagaimana ini? Bara itu memang 100% suamiable. Lihat, lelaki itu tengah menyiapkan sarapan. Berkutat bersama pisau dengan posisi membelakangi Kelaya. Punggung lebar itu begitu menggoda untuk dipeluk. Jadi berhubung sekarang Bara sudah jadi suami, lebih baik Kelaya memeluknya. Pemandangan menggoda ini terlalu sayang kalau dilewatkan. "Mas, kenapa nggak bangunin aku?" Kelaya memeluk perlahan, takut Bara terkejut karena kedatangannya. Sudah bangun?" Untuk sejenak, Bara berhenti memotong daun bawang. Tersenyum menatapi tangan Kelaya yang melingkar di perutnya. Bara menyukainya. Ia bahkan tak masalah kalau seandainya Kelaya bergelayut padanya selama ia memasak. Itu akan jadi hal yang menyenangkan. Istrinya itu ringan, tak akan menghambatnya sama sekali.
Kamu kecapean, Ai. Bara mengusap tangan Kelaya. Mana mungkin Mas tega bangunin kamu. Jangan tanya bagaimana ekspresi Kelaya saat ini. Sungguh tak terkondisikan. Pun tangannya kian erat memeluk perut Bara. Ah! Bersandar di belakang Bara ternyata senyaman ini. Kelaya belum pernah memeluk Bara dari belakang seperti ini. Mas lagi masak apa? Nasi goreng sama telur dadar. Kamu bilang mau sarapan itu, Bara menjawab lembut. Aku? Kapan? Sebelum tidur, sayang. Oh, ya. Otak Kelaya bekerja cepat. Beberapa detik setelahnya, ia akhirnya mengangguk meski tahu Bara tak akan melihatnya. Oh iya. Ingat-ingat hehe. Makasih sudah dikabulkan, Mas. Mas sama. Bara berniat ingin memeluk Kelaya sejenak, tapi sebelum ia berbalik, istrinya itu telah lebih dulu melepaskan pelukannya dan berdiri di sisi Bara. Apa yang ingin istri kecilnya ini lakukan? Ada yang perlu aku bantu, Mas suami? Tanya Kelaya dengan wajah cerah. Bara kontan meletakkan pisaunya. Sempurna menghadap Kelaya yang menatapnya berbinar-binar. Siap dimintai bantuan. Lelaki dalam balutan kaos abu-abu itu tersenyum geli. Perasaan hangatnya berbaur satu dengan salah tingkah yang datang di saat tak tepat. Bisa ulangi lagi, sayang? Kamu tadi manggil Mas apa? Kelaya berkedip cepat, sempat salah fokus dengan wajah tampan Bara. Suaminya ini juga wangi. Pasti Bara sudah mandi. Yang mana? Ia berlagak lupa. Oh, Mas suami? Gimana, Mas suka? Bara mati-matian menahan senyum salah tingkahnya. Namun, telinganya tak berbohong. Lelaki itu memerah. Kelaya menjerit dalam hati. Berhasil. Boleh Mas artikan pertanyaan itu sebagai godaan? Bara mempersempit jarak. Membuat Kelaya untuk sementara menahan napas. Godaan? Itu hanya panggilan kesayangan. Bagaimana bisa disebut godaan? Protes Kelaya. Bara terlihat berpikir. Baiklah. Bara menyerah. Begitu saja. Bukannya Kelaya ingin godaan ini berlanjut. Tapi aneh saja Bara menyerah semudah itu. Apa mungkin karena Bara lagi membuat sarapan? Benar, pasti karena itu. Jadi, apakah istri Mas ada permintaan khusus nasi gorengnya ingin dibuat seperti apa? Apakah bawangnya harus dipotong bentuk hati? Kelaya terkikik, mana mungkin bawang bisa dipotong bentuk hati? Suaminya ini ada-ada saja. Nggak usah. Mas cukup membuatnya sepenuh cinta, sudah itu saja. Siap, Ibu Negara. Lelaki itu hormat singkat lantas mengecup kilat bibir Kelaya. Sekarang, sementara suami memasak, sebaiknya istri mandi lebih dulu. Lah, kok mandi? Kan aku mau bantu-bantu. Bara menggeleng. Kamu harus mandi, sayang. Jangan lupa keramas. Keramas? Kan kita nggak ngapa-ngapain tadi malam, kenapa harus keramas? Kelaya bertanya heran. Pasalnya, tadi malam mereka hanya mengobrol singkat tentang tetangga baru mereka. Yang tak lain dan tak bukan adalah sepupu Bara sendiri. Agner. Setelah itu, hanya saling memeluk di atas tempat tidur. Tak ada yang aneh-aneh. Mengapa Kelaya harus keramas? Tanpa bertanya lebih banyak, Kelaya mengintip ke dalam baju tidurnya. Beberapa detik, matanya membelalak. Mas ngapain aku? Perasaan tandanya nggak sebanyak ini. Masih merah banget lagi. Kelaya melotot. Nggak banyak, Ai. Cuman pegang-pegang doang, jawab Bara enteng. Sayangnya Kelaya tak sepolos dulu lagi. Pegang-pegang doang, nggak bakal merah-merah begini, Mas. Cium dikit. Kalau cuman cium, ngapain aku harus keramas?
Tentu saja keramas di sini bukan keramas biasa. Beberapa detik, dapur itu hening. Menyisakan Kelaya yang berpikir keras dan Bara yang mau tak mau memberitahu Kelaya apa yang sebenarnya terjadi. Lelaki itu menunduk, berbisik lirih tepat di telinga kanan sang istri. Hah? Kelaya menganga syok. Bisa-bisanya Bara. Pada dirinya yang tengah tidur. Ih, Mas Bara. Maaf, sayang. Kalau sudah seperti ini, mau tak mau, Kelaya harus pergi ke kamar mandi. Sepertinya ini sisi menyebalkan Bara, mesum. Kekesalan terhadap Bara tadi pagi tak berlangsung lama, saat Kelaya memasuki kamar mandi. Melihat betapa Bara memerhatikan detail tentang dirinya. Kekesalan itu sirna begitu saja. Suaminya itu menyiapkan semuanya, sampo, sabun, handuk, sikat gigi. Semuanya untuk Kelaya. Khusus berwarna merah muda. Samponya samaan sama nama kamu, Ai. Itu not yang tertempel di sampo tersebut. Kelaya senyum-senyum sendiri jadinya. Hilang sudah rasa kesalnya karena dimesumin Bara saat tidur. Baiklah, Kelaya tak terlalu mempermasalahkannya. Toh, Bara sudah jadi suaminya. Kelaya tak akan mambil pusing. Ai, ayo lagi. Sebagai permintaan maaf katanya Bara menyuapi Kelaya. Duduk bersisian di meja makan tepat di sebelah dapur yang dapat menampung 4 orang. Bagaimana? Enak? Tanya Bara. Mata hitam itu tak beranjak sedikit pun dari wajah Kelaya kecuali untuk menyendok nasi. Was-was menanti komentar Kelaya mengenai nasi goreng yang ia buat. Enak. Kelaya mengangguk antusias. Mengangkat 2 jempolnya untuk Bara. Tapi Mas, perasaan Bara mendadak tidak enak. Lain kali sayurnya nggak usah banyak-banyak ya, Mas. Dikit-dikit aja. Kelaya tahu Bara suka sayur, tapi tidak sebanyak ini juga. Ini hampir seperti setengah nasi setengah sayur. Jelas tidak seperti nasi goreng kebanyakan, tapi enak. Kelaya tak berbohong dengan rasanya. Di satu sisi, Bara diam-diam menghembuskan napas lega. Artinya, masakannya berhasil kan? Walau ada perbaikan sedikit. Lelaki itu balas mengacungkan jempol pada Kelaya. Oke, permintaan disetujui. Kap. Kelaya membelalak. Tak menyangka Bara akan mencium bibirnya. Sementara itu, sang pelaku kekacauan hati Kelaya terlihat biasa-biasa saja. Dengan santai kembali menyendokkan nasi, seakan tak terjadi apa-apa. Lihat, Bara bahkan tanpa rasa bersalah tersenyum mengarahkan sendok ke mulut Kelaya. Buka mulutnya lagi sayang, Bibir Kelaya mengerucut. Mas kalau mau cium kasih aba-aba dong. Hati Kelaya sudah berantakan. Iya, sayang. Dan Kelaya dengan mudahnya percaya begitu saja dengan jawaban Bara. Ia bahkan kembali membuka mulutnya, menerima suapan dari Bara. Sedetik setelah suapan itu diterima, bibir Bara kembali berlabuh di bibirnya. Mas, Berhubung mulutnya tengah penuh, Kelaya tak dapat protes lebih banyak. Dan Bara memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Tak mungkin ia patuh saat menggoda Kelaya adalah bagian dari hobi baru yang akan selalu ia lakukan. Mata bulat istrinya itu sangat lucu saat melotot. Sadar Bara akan berulah lagi, Kelaya dengan cepat menelan makanannya. Ketika mulutnya siap melontarkan protes pada kecupan Bara, lelaki itu telah lebih dulu meraih tengkuknya. Membungkam bibir Kelaya dengan bibirnya. Tentu saja kali ini bukan sekedar kecupan, Bara telah menahan diri untuk tak M3Lum4T bibir merah muda itu, ia mencapai batasnya. Pikiran Kelaya kosong, rasa laparnya mendadak hilang. Berganti H4 Steradian 4T untuk membalas setiap jalinan lidah Bara dalam mulutnya. Sepertinya sarapan pagi ini harus ditunda untuk sementara. Kelaya meringis malu, bisa-bisanya perutnya mengacau di saat seperti ini.
Perut kamu benar, Ai. Kamu harus sarapan dulu. Bara kembali berkutat dengan piring yang sempat mereka buat menganggur. Kamu harus mengisi tenaga sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Pikiran Kelaya yang memang telah kemana-mana, kian liar mendengar perkataan Bara. Mulutnya pasrah menerima suapan demi suapan yang Bara berikan. Gemas, Bara menjawil ujung hidung Kelaya. Mendekatkan wajah mereka hingga berjarak sejengkal lalu berujar pelan seraya menatap mata Kelaya. Ditatap seintens itu membuat Kelaya menelan makanannya susah payah. Mau nyoba di meja makan nggak, Ai? Masalah gayanya bisa kita coba sambil jalan. Uhuk. Kelaya tersedak ludahnya sendiri. Bisa-bisanya Bara. Untung Kelaya sudah menelan semua makanannya. Bara tersenyum geli, lantas menepuk puncak kepala Kelaya. Bercanda, Ai, tapi kalau kamu mau, Mas gas terus. Ih, nggak lucu tahu Mas. Wajah Kelaya sudah memerah hingga ke telinga. Kenapa? Kamu jadi ngebayangin ya? Ij. Tawa Bara meledak seketika, tawa yang benar-benar lepas, hingga Kelaya yang hampir merajuk untuk sejenak terpaku. Ya Tuhan! Kelaya ingin momen ini abadi. Saat Bara menatapnya, Kelaya buru-buru tersenyum. Tangannya terulur mengelus rahang Bara yang masih sibuk dengan sisa-sisa tawanya. Terima kasih nasi gorengnya Mas Bara. I love you. Kali ini gantian Bara yang terpaku, tak menyangka Kelaya mengucapkan I love you lebih dahulu. Haruskah Bara memasak setiap hari supaya Kelaya selalu mengucapkan I love you padanya? Ke rumah mama kita bawa apa, Mas? Kue. Agenda terakhir hari ini setelah beberes apartemen adalah berangkat ke rumah orang tua Bara jam 5 sore. Mereka akan makan malam bersama, kemudian menginap di sana. Sekarang masih jam 4 sore, artinya ada banyak waktu untuk memikirkan hadiah apa yang akan mereka bawa untuk orang tua Bara. Kita tanya orang rumah aja mau dibawain apa. Nanti belinya sekalian berangkat. Tanya sekarang saja nggak sih, Mas? Selagi masih banyak waktu. Entar, Ai. Nanggung. Baiklah, Kelaya menurut. Ia berbaring santai di belakang Bara yang tengah melakukan push-up. Perbedaan ukuran tubuh mereka yang teramat kentara membuat Kelaya dapat berbaring di belakang Bara tanpa takut terjatuh. Mas, kapan selesainya? Hitungannya sudah sampai 20. Kelaya tahu 20 kali push-up untuk Bara itu enteng. Tapi berhubung ada Kelaya sebagai tambahan beban, Kelaya takut Bara kenapa-kenapa. Dikit lagi, Ai, Bara menyahut pelan. Seluruh tubuh lelaki itu sudah berkeringat, tapi ia tak berhenti. Udah aku mau turun. Bara mengalah, ia akhirnya memperbolehkan Kelaya turun dari belakang tubuhnya. Namun, lelaki itu tak membiarkan Kelaya beranjak meninggalkannya. Katanya mau nemenin push up sampai selesai. Ini belum selesai, Ai. Masih ada 30 lagi. Ya sudah, aku duduk di samping Mas nih, aku bantu hitung. Ia dengan cepat duduk bersila di sisi Bara. Silakan Mas suami untuk melanjutkan push up-nya. Bara menggeleng, semangatnya kurang kalau kamu cuman duduk di situ. Lah, terus. Mau dokter satu ini apa sih? Sini, sayang. Bara menarik Kelaya duduk di atas matras, lalu mendorongnya berbaring. Hitungin gini ya. Sialnya, senyum manis Bara selalu sukses membuat Kelaya goyah dan pasrah berbaring di bawah lelaki itu. Kelaya berulang kali menahan napas saat Bara menurunkan badannya, membuat ujung hidung mereka bersentuhan. Mata Kelaya tak lagi dapat fokus, otot dada Bara begitu menggoda untuk disentuh. Tapi kalau Kelaya menyentuhnya, ia khawatir mereka akan berakhir di ranjang dan telat berangkat ke rumah Bara. Kap, ini halal untuk disentuh, sayang, suara berat Bara terdengar serak. Lagi ia mengecup bibir Kelaya saat merendahkan tubuh. Buyar sudah hitungan Kelaya, tadi sudah 30 belum ya?
Atau sudah 40? Ai. Sadar godaannya berhasil, Bara merendahkan tubuh dalam waktu lama. Membiarkan ujung hidung mereka menempel, tanpa mencium bibir Kelaya. Bagaimana ini? Ah, sudahlah, lupakan gengsi. Lantas, dengan memejamkan mata, Kelaya memajukan wajah, mencium bibir Bara lebih dahulu. Bara bersorak dalam hati, senang bukan main Kelaya mengerti isyarat matanya. Lelaki itu dengan cepat mengambil alih permainan, mendominasi bibir Kelaya dengan menggebu-gebu. Kita keranjang, sayang. Kalau sudah seperti ini dapat dipastikan mereka akan melenceng dari rencana awal. Selamat tinggal pergi ke rumah Bara jam 5 sore, karena Bara tak akan selesai hanya dengan satu ronde.